Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik kita. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, dengan muatan ilmu pengetahuan alam tentang bunyi. Sekarang kalian siapkan alat tulis dan buku temanya ya. Kalian buka halaman 11. Buku tema halaman 11. Buku temanya ya nak, dipersiapkan. Apa itu pengertian bunyi? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi adalah sesuatu yang bisa kita dengar. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sifat-sifat bunyi. Bunyi merambat memerlukan medium. Bunyi dapat dibiaskan. Syarat-syarat terdengarnya bunyi. Pertama, ada sumber bunyi. Kedua, ada medium, tempat perambatan. Misalnya medium perambatan bunyi itu ada 3, yaitu ada melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian 3, ada pendengar. Sekarang buka halaman 10 buku paket tema 1. Bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar. Perambatan bunyi. Pertama, melalui benda padat. Perambatan benda padat lebih cepat daripada melalui benda cair dan gas. Kedua, melalui benda cair. Perambatan bunyi melalui air kurang baik dibandingkan melalui udara. Ketiga, melalui benda gas. Perambatan bunyi melalui udara akan merambat ke segala penjuru dan terdengar dari berbagai arah. Dan ingat, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara. Karena bunyi untuk sampai ke telinga kita harus melalui media. Silakan perhatikan gambar organ telinga ini. Anak-anak pasti bertanya-tanya bagaimana bisa kita mendengar bunyi. Dari bagian organ telinga itu ada daun telinga. Dari daun telinga, getaran bunyi akan masuk ke lubang telinga. Dari lubang telinga akan sampai ke gendang telinga. Dari gendang telinga ini termasuk bagian tengah telinga. Jadi dari gendang telinga bunyi masuk ke saluran eustachius sampai ke saraf otak. Nah, jadi kamu bisa membedakan, oh ini suara papa, oh ini suara adik, dan lain-lainnya. Pemantulan bunyi terjadi apabila bunyi mengenai bidang yang keras. Penyerapan bunyi yaitu bahan-bahan yang permukaannya lunak atau empuk. Contohnya karet, gabus, wol, kapas, dan karpet. Setelah Ibu menjelaskan pengertian bunyi, sifat-sifat bunyi, syarat terjadinya bunyi, dan bagaimana bisa kita mendengarkan bunyi, pemantulan bunyi, dan penyerapan bunyi, Ibu berharap anak-anak Ibu bisa mengerti atau memahami penjelasan Ibu. Nah, buka buku paket Bu Pena halaman 7. Cara benda menghasilkan bunyi. Contohnya yang dipukul gong dan gendang, ditiup contohnya seruling dan trompet, digesek contohnya biola dan rebab, dipetik contohnya gitar dan kecapai, digetarkan atau digoyang contohnya angklung dan markas. Di buku paket tema 1 juga halaman 10 ada alat-alat musik. Nah, dari penjelasan Ibu bisa dimengerti. Ayo berlatih. Buka buku paket Bu Penamu halaman 7. Kerjakan tugas dengan melengkapi tabel tugas yang ada di buku paketmu. Dikumpul paling lambat jam 12 malam.
Tugas praktekmu, buatkanlah satu alat sederhana yang bisa menghasilkan bunyi. Lalu videokan dengan mempraktekkan alat yang kamu ciptakan itu. Dikirim ke WA ibu videonya paling lambat hari Senin. Contohnya seperti gambar yang ibu kirim ini. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat, salam kuat. Tetap semangat.